Apakah Anda seorang tenaga honorer? Hati-hati, karena pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru yang bisa berdampak besar bagi ribuan tenaga honorer di Indonesia. Reformasi dalam sistem kepegawaian ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan profesional. Namun, di balik kebijakan ini, banyak tenaga honorer yang menghadapi ketidakpastian. Lantas, siapa saja yang terdampak dan bagaimana solusi yang bisa diambil? Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak ketinggalan informasi penting. Pemerintah tengah gencar melakukan reformasi dalam penataan tenaga honorer. Hal ini untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efektif dan profesional. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah ketika ditemui RRI Kamis 6 Februari 2025 mengatakan penyelesaian tenaga honorer saat ini hanya untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN. Nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 terancam dirumahkan. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur bahwa larangan kepala daerah untuk menerima tenaga honorer baru. Selanjutnya, tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 hanya yang terdata database BKN dan honorer non-database minimal kerja 2 tahun aktif, ujar Zudan. Sementara itu, tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN masih menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi tenaga honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun hingga Oktober 2023. Lantas, siapa saja tenaga honorer yang akan dirumahkan pada tahun 2025 ini? Berikut beberapa kriteria tenaga honorer yang akan dirumahkan mulai tahun 2025, meliputi 1. Tenaga honorer yang mulai bekerja setelah Oktober 2023. 2. Honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. 3. Honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun hingga Januari 2025. Dampak kebijakan tenaga honorer yang dirumahkan ini sudah diterapkan oleh berbagai daerah, misalnya di Sumatera Barat. Selain itu, tenaga honorer masa kerja kurang dari 2 tahun di Jembrana, Bali juga mengalami nasib yang sama dirumahkan. Tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini menghadapi masa depan yang tidak menentu. Sementara itu, pemerintah daerah sedang mencari solusi agar mereka tetap memiliki peluang kerja, kata Zudan. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah skema outsourcing melalui perusahaan pihak ketiga. Dengan cara ini, tenaga honorer bisa tetap bekerja di instansi pemerintah, meskipun dengan status kontrak dari penyedia tenaga kerja. Namun, pelaksanaan skema ini bergantung pada anggaran daerah dan regulasi yang ada. Kebijakan penghentian tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 menandai langkah tegas pemerintah dalam menata ulang sistem kepegawaian. Meski bertujuan meningkatkan profesionalisme ASN, kebijakan ini juga membawa tantangan sosial yang perlu segera diatasi agar tidak memicu keresahan di masyarakat. Meski kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN, di lapangan banyak tenaga honorer yang justru menghadapi ketidakpastian. Berikut beberapa dampak yang bisa terjadi. Ketidakpastian ekonomi bagi ribuan tenaga honorer. Banyak dari mereka yang telah bekerja bertahun-tahun harus mencari pekerjaan baru. Beban kerja bagi ASN yang tersisa. Dengan dirumahkannya tenaga honorer, beban kerja bagi ASN yang masih bertugas bisa semakin berat. Gangguan pada layanan publik. Beberapa sektor, seperti kesehatan dan pendidikan, sangat bergantung pada tenaga honorer. Jika mereka dirumahkan, bisa terjadi penurunan kualitas layanan publik. Menurut data yang dihimpun dari berbagai daerah, ada ribuan tenaga honorer yang akan kehilangan pekerjaannya jika tidak ada solusi yang jelas dari pemerintah. Untuk mengatasi dampak kebijakan ini, pemerintah tengah mencari solusi agar tenaga honorer yang terdampak tetap memiliki peluang kerja.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah skema outsourcing melalui perusahaan pihak ketiga. Dengan cara ini, tenaga honorer masih bisa bekerja di instansi pemerintah, tetapi dengan status kontrak dari penyedia tenaga kerja. Namun, pelaksanaan skema ini masih bergantung pada anggaran daerah dan regulasi yang berlaku. Beberapa tantangan dalam penerapan skema ini adalah keterbatasan anggaran daerah. Tidak semua daerah memiliki anggaran untuk membayar tenaga kerja outsourcing. Keamanan kerja tenaga honorer. Dengan status kontrak, tidak ada jaminan pekerjaan jangka panjang bagi tenaga honorer. Polemik di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa skema ini kurang memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Selain skema outsourcing, beberapa pemerintah daerah juga mengusulkan solusi lain, seperti program pelatihan dan alih profesi untuk membantu tenaga honorer mendapatkan pekerjaan di sektor lain. Memperpanjang masa kerja honorer secara bertahap sambil menunggu kebijakan yang lebih pasti dari pemerintah pusat. Itulah beberapa kriteria tenaga honorer yang berpotensi tidak diperpanjang di tahun 2025. Jika Anda termasuk tenaga honorer, pastikan Anda selalu mengikuti perkembangan kebijakan terbaru. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.